Selamat pagi. Berikut saya akan menjelaskan tutorial untuk menggenerate ataupun membuat sertifikat SSL. Seperti kita ketahui bahwa untuk membuat sertifikat SSL dibutuhkan file key ataupun file CSR. Baiklah, langsung kita mulai saja untuk pembuatan sertifikat SSL ini. Pertama-tama kita buka terminal. Oh iya, untuk pembuatan sertifikat SSL ini ataupun menggenerate CSR dan key-nya ini hampir semuanya sama di semua sistem operasi. Sebagai contoh, saya menggenerate ini menggunakan operating sistemnya Macintosh. Namun jika Anda menggunakan Linux, baik itu Ubuntu ataupun mungkin Linux yang lain, itu sama. Begitu juga dengan Windows ataupun FreeBSD, Solaris ataupun sistem operasi yang lain, semua sama. Jadi apapun operating system yang Anda gunakan, caranya semua sama via terminal. Jadi pertama-tama Anda buka terminal seperti yang saya lakukan, kemudian kita ketik perintahnya. Langsung kita buat. Ada baiknya mungkin kita buat folder saja, folder terpisah. Saya di sini membuat folder namanya SSL. Kemudian kita masuk ke folder SSL tersebut. Jika Anda menggunakan Windows, mungkin Anda juga bisa melakukan hal yang sama, membuat folder dahulu, kemudian Anda masuk ke folder tersebut melalui terminal. Begitu juga dengan Linux, semua sama. Kemudian setelah masuk ke foldernya, kita langsung generate SSL-nya. Kita ketik perintah open SSL, kemudian kita request type-nya. Kemudian kita masukkan tipe SSL-nya. Untuk standar di master web, tipe SSL-nya adalah RSA dengan enkripsi 2048. Kita masukkan, kemudian kita nyatakan di sini definisikan hasil out-nya atau key out-nya. Kita masukkan di sini sebagai contoh my server, kemudian .key. Kemudian untuk out-nya kita masukkan untuk CSR-nya server.csr. Jadi langkah ini adalah kita menggenerate untuk key dan CSR-nya. Di sini saya menggunakan tool OpenSSL. Untuk yang menggunakan Linux, biasanya di dalamnya sudah ada OpenSSL. Namun bagi Anda yang menggunakan operating system Windows, ada baiknya Anda install dahulu aplikasi OpenSSL. Karena secara default Windows belum ada OpenSSL-nya. Jadi Anda harus install dahulu. Baiklah, perintah ini langsung kita enter. Kemudian langkah selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan kode negara. Sebagai contoh, saya di sini masukkan kode negaranya adalah ID atau Indonesia. Kemudian untuk provinsinya saya masukkan Jakarta. Kemudian saya masukkan lagi. Kemudian di sini untuk company-nya saya masukkan sebagai contoh master web. Oke. Kemudian unit name-nya saya sebagai contoh masukkan technical support. Kemudian untuk common name-nya kita masukkan sebagai contoh, saya masukkan ssl.masterweb.com. Kemudian address-nya saya masukkan contoh. Kemudian untuk challenge passwordnya kita kosongkan. Kemudian optional company name-nya kita kosongkan juga. Selesai. Dapat saya jelaskan bahwa untuk memasukkan country name, provinsi, organization name, common name, dan lain-lainnya, kita harus mengikuti data-data yang sudah dikirimkan oleh bagian billing. Jadi biasanya untuk bagian billing itu mengirimkan
di forum data-datanya lengkap, dan data-data itu harus kita masukkan atau sesuaikan di terminal ini. Jadi country name-nya apa, kemudian provinsinya apa, kemudian yang ingin dimasukkan seperti email atau company name-nya apa. Kita masukkan dengan benar, jangan sampai ada yang salah. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya. Seperti contoh ini, prosesnya sudah selesai. Jika sudah selesai, kita langsung buka foldernya. Tadi saya membuat di folder yang namanya SSL. Maka saya buka folder SSL-nya. Ups, oke. Ini. Tadi saya membuat di folder bernama SSL, maka saya tinggal masuk ke foldernya. Di sini kita sudah dapat melihat hasil generate-nya berupa file.key ataupun file.csr. Jadi kita tinggal buka menggunakan text editor. Oops, sorry. Sepertinya ini tidak bisa dibuka oleh aplikasi saya. Oke. Ya, ini adalah hasil generate-nya, CSR-nya. CSR ini kita copy paste di forum. Kita berikan ke bagian billing untuk ditindaklanjuti langkah selanjutnya. Kemudian selain file CSR ini, kita juga harus memberikan file key-nya. Ya, file key ini juga kita berikan ke bagian billing. Jadi file CSR-nya kita infokan ke bagian billing, begitu juga untuk file key-nya. Langkah ini, dalam tahap ini kita sudah selesai menggenerate-nya. Demikianlah tutorialnya. Sampai jumpa dan selamat pagi.